Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berlimpah rezekinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku juga nggak pernah lupa untuk ngucapin makasih teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku terus sampai habis. Makasih ya teman-teman. Pokoknya support dari kalian itu penting banget untuk aku biar semangat ngonten terus. Nah, aku alhamdulillah bisa sharing lagi kegiatan aku, dan ini kegiatan aku di sore hari. Jadi aku sama suami itu punya kebiasaannya setiap sore tuh ya disempetin lah untuk keluar gitu, ngajakin anak aku main sekitar sejam sampai 2 jam. Pokoknya setengah 6 itu atau sebelum maghrib udah nyampe rumah ya. Pokoknya ya disempet-sempetin gitu. Yang penting anak aku tuh bisa meluapkan energinya, karena katanya kalau di usia toddler itu energinya harus keluar ya, soalnya biar dia tuh nggak capek-capek gitu pas tidurnya. Malah bahkan ya kalau misalkan dia capek-capek sebelum tidur itu tidurnya tuh malah nyenyak teman-teman. Apalagi aku selalu usahain anak aku untuk selalu tidur siang, dan tidur malamnya itu insya Allah masya Allah selalu tertib ya, selalu ya di nggak nyampe jam 8 malam itu dia udah tidur. Jadi ya seringnya gitu ya, aku misalkan pagi sampai siang itu di rumah, berkegiatan di rumah, nah sorenya keluar gitu. Pokoknya aku ditentuin sama cuaca ya. Kalau pagi-pagi itu masih sejuk itu aku bisa keluar, tapi kalau pagi udah terik banget aku no deh kalau keluar gitu, soalnya bener-bener mataharinya tuh bikin gosong dan langsung gitu, nggak ada prosesnya. Nah ini lanjut ya kegiatan aku tadi habis main ke lapangan, terus ini aku lanjut mau ke pasar. Ya udah di pasar ya teman-teman. Ini aku tuh mau stok udang sama cumi, karena katanya suami aku udah lama nih nggak makan udang gitu, dan kebetulan udang sama cumi itu kesukaan kita semua ya. Tapi ya gitu, aku tuh udang sama cumi nggak terlalu pinter ya untuk ngolahnya, paling di tepung atau di asam manis doang. Apa-apalah yang penting bisa makan enak ya, amin gitu. Terima kasih ya Allah. Ini aku lanjut lagi untuk beli sayurannya. Jadi aku cocokin aja ya enaknya kalau udang sama cumi itu sayurnya apa. Terus aku ya udah kepikiran aja kayaknya kangkung sama udang, terus nanti cuminya sama sayur bayam ya. Gak apa-apa lah, yang penting ada sayurnya dan ada proteinnya ya. Sayurnya apa aja gitu, karena anak aku kan butuh sayur, apalagi aku sama suami aku ya yang udah tua gitu, udah kepala 3, butuh sayur banget. Nah ini lanjut udah nyampe di rumah, tadi udah maghrib juga ya, karena ini aku di Jogja, maghribnya itu sekitar setengah 6 sore. Terus ini karena anak aku belum makan sore, aku mau nyuapinin dia dulu. Cuma simple, ini aku ada punya ini ya stok katsu, jadi aku goreng katsu terus pakai sayur. Udah gitu aja, anak aku tuh udah seneng banget lahap makannya. Untuk bahan-bahan masakannya yang tadi aku beli, aku simpan dulu di atas meja makan. Kalau anak aku udah selesai, nah terus pas anak aku dimandiin sama bapaknya, aku baru deh ngolah gitu ya, ya kayak bersih-bersihinnya dulu gitu. Sambil aku berkegiatan di video ini, aku mau nyapa teman-teman. Halo teman-teman, kalian lagi ngapain sambil nonton video aku? Mungkin ada yang sambil nyemil atau sambil beberes. Kayak aku ya biasanya tuh beberes sambil nonton vlog-vlog temen YouTube lain. Ada juga idola aku seperti biasa ya, aku selalu ngidolain Mimi Aira. Halo. Terus juga aku ada seneng banget nonton sama Kak Lahi Haruki, aku juga suka. Pokoknya kalian yang konten itu, pokoknya kalau aku lihat di beranda aku usahain untuk nonton ya. Aku juga ngambil positifnya gitu. Pokoknya ilmu-ilmu dari para youtuber suhu itu aku selalu olah lagi gitu, selalu ambil. Dan yang pasti biar aku tuh tumbuh baik gitu ya, grow up gitu, berkembang dengan baik juga di konten di dunia perkontenan ini. Lanjut lagi ya teman-teman, karena anak aku udah dipegang sama bapaknya, main-main dulu, terus katanya habis itu mandi. Nah ini aku mau bersihin udangnya dulu. Ini aku seneng banget ya dapat udangnya tuh yang ukurannya besar-besar, karena cepet gitu aku tuh nyelesainnya untuk nyuci-nyucinya. Soalnya kalau yang kecil-kecil tuh lama dan makan waktu banget untuk bersihinnya, apalagi kalau punggungnya itu kan kadang kalau aku lagi niat banget ya aku bersihin sampai punggung-punggungnya gitu. Tapi kalau lagi udahlah lagi mager gitu, aku pastiin tetap bersih juga, tapi untuk punggungnya mungkin nggak semuanya ya aku bersihinnya.
Nah ini tuh aku bingung juga nih sambil nyuci, aduh enaknya diapain ya gitu. Tapi kata suami aku udah nggak usah ribet-ribet, ditepung aja juga nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, yang penting mah apa ya, ini diolah gitu terus kemakan. Nah boleh dong sharing teman-teman di rumah yang udah pada suhu-suhu nih dalam permasak-masakan. Enak itu udang diapain ya selain udang goreng mentega, terus udang tepung, sama udang apa ya, asam manis gitu. Aku juga sering bikin udang saus mentega gitu, enak banget ya, dan itu tuh masaknya juga simple. Nah jadi ini aku mau cuci-cuciin aja dulu biar nggak amis ya, karena aku pas beli ini kalau udangnya sih seger banget ya, tapi kalau untuk cuminya dari aromanya tuh kurang seger, nggak tahu kenapa ya. Biasanya aku tuh beli di Mamang yang itu tuh seger-seger terus, tapi kali ini aku lagi apes kayaknya, mungkin ya aku juga tadi nggak ikut milih-milihin. Nah ya lupa, ini aku tuh tadi beli udangnya tuh 1/4 aja, terus sama cuminya juga aku beli ini 35.000. Aku lupa ya sekilonya berapa, jadi aku ngepasin aja uangnya tuh berapa gitu yang tadi aku bawa cash, terus ya udah dapatnya segini. Nah untuk cuminya tuh tadinya aku mau bikin cumi asam manis, tapi karena apa ya, baunya kurang seger, kurang fresh, jadi ya udahlah aku goreng aja di tepung gitu. Aku marinasiin terus aku goreng biar apa ya, biar kalah gitu aroma kurang sedapnya gitu sama kalau digoreng. Kalau misalkan di asam manis gitu kan nggak digoreng ya, paling cuman dioseng-oseng sebentar terus baru dibumbuin gitu sama persaus-sausannya. Oke lanjut lagi, ini udah selesai, terus aku mau sekalian aja dipotong kecil-kecilin ya untuk cuminya. Kalau udangnya sih aku potong ya, udah seukuran itu aja biar makannya juga mantep gitu, dan yang penting nggak ribet, nggak lama gitu untuk motong-motonginnya. Ini kalau untuk cuminya juga sebenarnya ukurannya lumayan ya menurut aku gitu, lebih ke sedang ke arah besar gitu. Dan untuk ngiris-ngiris ini juga aku lumayan gampang. Katanya kalau misalkan kurang fresh banget itu kan susah ya, kayak berlendir atau apa gitu, tapi ini enggak sih, cuman aromanya aja yang lumayan nusuk kalau untuk cumi menurut aku. Oh ya, tips dari aku, tapi mungkin teman-teman di rumah udah pada tahu ya, kalau masak cumi itu setelah dicuci gini kita bisa dioles-oles dulu, direndam, nggak pakai air ya, pakai baking soda gitu biar empuk dan nggak alot pas dimasaknya. Terus kalau mau digoreng atau dimasak itu sebentar aja, karena semakin lama dimasak cumi itu malah semakin alot teman-teman. Nah ini karena aku udah selesai nyuciin cuminya, udah aku potong-potongin juga. Terus ini aku lanjut ya, mau dimarinasi pakai baking soda. Dan ini tuh aku marinasiin bukan dibumbuin juga ya gitu, tapi didiemin pakai baking soda gitu. Ini semalaman, minimal itu 1 jam itu udah cukup teman-teman. Nah karena tadi tuh aku takut maghribnya udah habis waktunya, jadi aku tuh keburu mandi aja tadi ya, terus aku lanjut sholat maghrib dulu karena ini udah mau hampir 6:30, dan di Jogja itu kan isanya juga maju ya, kalau misalkan maghrib ya 5:30 ya isanya 6:30 lebih gitu udah isa. Sudah selesai alhamdulillah untuk sholatnya, dan anak aku juga masih main sama bapaknya ya. Ini aku sempetin untuk minum air putih dulu, ya ampun ini tuh haus banget, nggak tahu ya, pokoknya kalau habis dari pasar terus lanjut ke food prep tanpa istirahat dulu tuh yang dirasa tuh cuman haus ya. Jadi ini aku sempetin untuk minum dulu biar ada tenaga lagi untuk ngerjain kerjaan yang lain gitu. Dan tadi tuh Pak Su udah ngeberesin bagian dapur ya teman-teman, terus aku lanjut aja ke bagian ruang tengah ini. Teman-teman di rumah bisa lihat ya, seperti kapal pecah, bukan kapal pecah lagi ya ini. Sebenarnya aku nggak apa-apa ya, alhamdulillah gitu. Anak aku kan dipegang suami aku, jadi aku bisa ngerjain yang lain. Tapi itu kalau ditinggal sama bapaknya tuh ya rumah seperti ini ya, mainan aja, nggak sambil beresin. Kalau kita ya aku gitu, kalau misalkan sambil mainan sama anak. Dan ada beberapa mainan yang udah selesai dimainin gitu, sambil dia mainan yang lain, pasti kan kita ngerjain ya, tangannya itu mata sambil ke anak, tapi tangan tuh sambil beresin juga gitu, biar nyicil gitu ya kerjaannya, nggak numpuk, dan enak juga dipandang, nggak
berantakan banget seperti ini. Nah, kalau sama bapak tuh beda ya sama suami itu. Katanya ya, kata para pakar, kalau suami itu kalau ngerjain satu ya udah ngerjainnya satu itu, nggak mungkin sambil kerjaan lain. Beda banget sama kita perempuan, itu otaknya tuh udah terlatih dari lahir ya. Emang otak perempuan dan otak laki-laki itu sudah beda dari lahir. Jadi kalau kita naruh ekspektasi lebih ke para suami mau beres-beres sambil ngapain gitu, itu nggak bisa teman-teman. Jadi daripada kita capek ya untuk ngasih taunya, ya udah alhamdulillah ya suami udah mau beres-beres, mau bantuin, mau nemenin anak, itu juga daripada ribut. Jadi lebih baik kita ngerti aja kalau otak laki-laki itu tidak semultifungsi otak perempuan. Nah ini lanjut ya, karena tadi tuh abis mandi sama bapaknya ya anak aku, terus dia maunya disalinin sama aku, ada aja gitu ya. Padahal mah ya emaknya tuh lagi ngapain gitu, bisa gitu sama bapaknya, tapi dia nggak mau, katanya maunya sama mami aja. Ya udah, tadi aku selesai juga nyalinin anak aku pakai minyak telon dan lain-lain gitu. Terus aku lanjut untuk ini ya, kebas-kebasin bagian karpet ini, karena kan tadi banyak kertas-kertas yang habis digunting-guntingin gitu sama anak aku. Aku tuh lebih suka pakai kebas seperti ini ya dibandingkan pakai vakum. Aku juga ada vakum, cuman jarang banget aku pakai gitu. Karena menurut aku lebih bersih pakai kebas ya, dan lebih cepet gitu. Kalau pakai vakum mungkin kalau aku lagi mager banget atau aku tuh udah pakai skincare, biar debunya tuh nggak ke muka-muka gitu ya, jadi aku pilih pakai vakum. Ya intinya mah kayak mengantisipasi biar skincarenya tuh nggak eman gitu ya kan, baru pakai masa udah didebuin lagi. Masih lanjut pekerjaan aku ya, ini disapu-sapu dulu ya. Seperti biasa aku juga nyapunya nggak begitu yang sampai dibuka-bukain gitu karpetnya ya, karena aku juga sering banget pokoknya kalau ngegulung karpet gitu tuh, tapi aku nggak nge-record karena tuh udah habis banget gitu ya tenaganya untuk bersih-bersih, dan nggak sempet gitu untuk mindahin tripod atau untuk nge-record, dan terlebih lagi kan harus ganti baju ya, pakai kerudung dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan yang deep clean kayak ngepel gitu, pokoknya aku jarang banget untuk nge-recordnya teman-teman, karena posisi aku tuh saat ngepel atau deep clean gitu tuh nggak memungkinkan aku untuk nge-record gitu, kurang enak lah dilihatnya. Dan ini maaf banget kalau aku bersih-bersih masih pakai mukena, karena ini tuh aku rencananya juga mukenanya mau lanjut aku laundryin ya, nggak aku pakai lagi karena kan pasti udah kotor juga. Dan udah bersih rumah ya. Terus ini aku lanjut lagi teman-teman, untuk ini ya, aku mau bikin udang goreng tepung. Jadi aku mau marinasiinnya malam ini aja biar nanti taruh di freezer. Nah kalau mau masak tinggal digoreng gitu, atau tinggal turunin di bagian bawah kulkas terus langsung digoreng. Nah, untuk bikin udang ini kayak beef furai ya namanya, itu cuman pakai telur, terus aku marinasiin pakai tepung bumbu serbaguna sama penyedap gitu ya teman-teman. Udah aku oles-olesin gitu di 3 bagian. Pokoknya di bagian yang kering dulu, terus ke basah, kering, basah lagi. Jadi aku tuh 2 kali gitu loh, biar tebel dan biar nempel banget untuk tepung rotinya nanti di bagian akhirnya. Dan menurut aku kalau udang tuh nggak perlu dibumbuin macam-macam tuh rasanya udah enak ya, udah manis, tanpa dikasih penyedap pun menurut aku udah enak ya, udah pas gitu rasanya. Tapi maaf banget ya untuk ngoles-ngolesinnya tuh ternyata aku nggak ke-record karena HP aku tuh baterainya udah low dan harus dicas, jadi aku nggak sempat untuk proses gulung-gulunginnya gitulah teman-teman, aku nggak tahu istilahnya apa. Terus ini udah jadi aja ya, alhamdulillah udah selesai ya untuk percumian dan perudangan ini. Yang penting udah bersih, gampang ya mau dimasak apa nanti cuminya. Pokoknya makasih teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya. Bye, assalamualaikum.